dalam proses perawatan larva ikan lele di usia 7 hari ini, tips dari saya teman-teman adalah lakukan proses sipon 2 atau 3 hari sekali kita bersihkan dasaran kolam ya. Seperti contoh dalam video ini, bagian dasaran kolamnya ini kan agak keruh ya teman ya. Jadi ada sisa pakan, kita bersihkan ya. Kita lap ya. Sebelum kita kasih pakan ikan, pokoknya kita bersihkan dulu ya sampai dia bersih. Dan kita buang ya, pembuangannya kita miringkan, kita buang, bersihkan atau istilahnya itu disapu ya, ataupun digosok dengan spons ya. Nah yang ketiga adalah dalam proses perawatan larva di usia 7 hari ini, teman-teman, kita mulai kenalkan larva ini dengan sinar matahari. Karena dalam penetasan larva itu kan 0 sampai 7 hari, kalau saya pribadi ya, 0 sampai 7 hari itu kalau bisa jangan kena sinar matahari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RGM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang cara dalam proses perawatan larva ikan lele setelah lepas cacing, teman-teman ya. Nah ini sudah saya ringkas dalam tulisan ini ya teman-teman ya. Ini beberapa hal yang sangat penting sekali, mengingat dalam proses perawatan larva ikan lele apabila kita lalai sedikit saja, besar kemungkinan ikan tersebut akan rontok ya teman-teman ya. Nah untuk teman yang mungkin baru belajar dalam proses budidaya pembudidayaan ikan lele, silahkan teman-teman tonton dan simak video ini dari awal hingga sampai akhir ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya, yang sangat penting sekali dalam proses perawatan larva ikan lele, dalam pergantian pakan ya, itu ada beberapa jenis pakan yang digunakan oleh petani ya, yang diantaranya adalah pakan MEM, Fengli, ataupun pakan PF ya. Nah pakan setelah pergantian cacing ini kan ada 3 jenis ya teman ya, tapi semuanya bisa kita terapkan pada larva di usia 7 hari, tapi metodenya yang berbeda ya. Yang pertama pakan MEM ya. MEM ini harganya memang mahal ya. Mungkin 1 kilonya itu mungkin sekitar 200 lebih ya. Mungkin 230 ataupun 250.000 ya. Itu per kilo teman ya, per kilo. Itu memang proteinnya untuk pergantian cacing ke MEM itu memang sangat bagus sekali menurut saya, sangat cocok ya. Nah MEM ini bisa kita berikan secara kering ataupun basah ya. Dan butirannya kalau kita kasih kering pun itu sangat aman sekali untuk larva karena sangat halus sekali ya. Tidak seperti Fengli ya. Kalau Fengli kan dia tepung ya. Kalau MEM itu dia berbentuk butiran kecil ya. Teman-teman kalau ingin membeli MEM ini, teman-teman bisa beli di toko oren ya. Dan pakan yang berikutnya yang biasa sering dipakai oleh petani adalah Fengli. Nah Fengli ini harganya sangat jauh sekali lebih murah ya, dan ekonomis ya. Fengli ini terdiri dari dua jenis ya, Fengli 0 dan Fengli 1 ya kalau nggak salah ya. Nah Fengli ini biasanya saya juga menggunakan Fengli, terkadang menggunakan MEM juga ya. Saya menggunakan 3 tipe ini ya teman ya, yang saya sebutkan ya. Untuk Fengli ini biasanya saya gunakan untuk larva ikan lele di usia 7 hari itu dengan kering ya, atau metode kering. Kalau teman-teman ingin menggunakan metode basah, teman-teman tambahkan telur ayam ya, tambahkan telur ayam untuk dibuat adonan supaya kalis ya kalau metode basah. Nah Fengli ini yang untuk kita gunakan biasanya untuk pakan awal saya menggunakan Fengli 0 ya, Fengli 0. Dan untuk setelah 3 hari kemudian saya menggunakan Fengli 1 ya, atau 2 hari kemudian saya menggunakan Fengli 1 supaya untuk Fengli 0 itu menurut saya untuk adaptasi ke pakan cacing ke pakan pabrikan itu dia lebih bagus ya kalau untuk pakan yang murah ya, karena dia kan dalam proses pencernaannya pun dia sangat bagus untuk larva ikan lele. Walaupun yang paling bagus adalah MEM ya, harganya juga mahal sekali ya. Dan MEM itu ada beberapa jenis tipe teman. Ada MEM itu ada yang 200, 300 ya mikron, ada juga yang 300, 500 mikron ya. Dia sangat kecil sekali ya. Dia berbentuk butiran teman, tidak semacam kayak tepung, tidak ya. Nah yang pakan yang ketiga ini juga bisa kita gunakan untuk
kita berikan pada larva ikan lele di usia 7 hari yaitu adalah pakan PF 500 ya. Nah, pakan PF 500 ini itu biasanya kita berikan dengan metode basah ya, tidak bisa kering ya. PF 500 ini dalam proses pengaplikasiannya biasanya saya rendam dengan air ya, atau air hangat. Yang bagus itu air hangat sampai dia mengembang. Lalu setelah dia mengembang kita tiriskan sampai dia istilahnya apa ya, kisat lah ya. Lalu dia dibentuk seperti bakso ya. Dan dalam proses pengolenan itu dia harus benar-benar tidak berbentuk butiran ya, dia harus menyatu semua ya, seperti bakso lah. Lalu setelah itu kita bisa berikan pada larva, kita bentuk bulatan-bulatan ya. Dan untuk pakan PF ini menurut saya kurang bagus ya, dan yang paling bagus adalah MEM ya. Lalu yang kedua Fengli ya, Fengli, tapi kalau Fengli teman-teman tidak tahu metodenya juga rusak juga ya. Intinya teman-teman pelajari aja dari 3 jenis pakan tadi. Yang kalau pengen aman sih kita gunakan pakan MEM ya teman ya. Nah, dalam proses perawatan larva ikan lele setelah kita lepas cacing biasanya sering sekali teman-teman mengalami trouble ya, ataupun mungkin bleeding ataupun jenis penyakit yang lain ya. Nah, biasanya unsur dari larva yang trouble di usia 7 hari ini bukan terletak pada penyakit ya, tapi cenderung pada kualitas air, oksigen, dan suhu ya. Nah, diantaranya adalah ketika teman dalam proses perawatan larva ikan lele di usia 7 hari ini, tips dari saya teman adalah lakukan proses sipon 2 atau 3 hari sekali kita bersihkan dasaran kolam ya. Seperti contoh dalam video ini, bagian dasaran kolamnya ini kan agak keruh ya teman ya, jadi ada sisa pakan kita bersihkan ya, kita lap ya. Sebelum kita kasih pakan ini kan pokoknya kita bersihkan dulu ya sampai dia bersih, dan kita buang ya. Pembuangannya kita miringkan, kita buang, bersihkan, atau istilahnya itu disapu ya, ataupun digosok dengan spons ya. Nah, yang ketiga adalah dalam proses perawatan larva di usia 7 hari ini teman-teman, kita mulai kenalkan larva ini dengan sinar matahari, karena dalam penetasan larva itu kan 0 sampai 7 hari, kalau saya pribadi ya 0 sampai 7 hari itu kalau bisa jangan kena sinar matahari ya, itu benar-benar dia dalam posisi teduh ya, karena kita mengacu pada air yang harus kita rawat supaya jernih ya. Tapi setelah 7 hari ke atas kita bisa mulai perkenalkan larva pada sinar matahari. Mungkin sehari kita kenalkan 3 jam ya, mungkin kalau pagi itu jam 7, 8, 9 kita tutup ya, atau jam 4 nanti jam 3 atau jam 4 kita buka dan kita biarkan ya. Pokoknya kalau kita mau buka penutup ya, tirai ataupun penutup yang lain untuk metode penutupan kolam itu kalau bisa itu pada sore ataupun pagi aja. Siangnya kita harus tutup rapat ya, karena kalau kita buka pada siang hari biasanya besar kemungkinan ikan akan kolap ya kalau dia agak kuat ya, ataupun dia biasanya akan terkena moncong ataupun biasanya dia akan menggantung dan pada mati karena suhu yang terlalu hangat ya. Nah, yang keempat adalah dalam perawatan larva, hal yang penting adalah kita juga harus memperhatikan pH air, ataupun kita harus menjaga kualitas air tersebut ya. pH dan juga suhu air ini sangat penting sekali teman-teman perhatikan, mengingat dalam proses budidaya ikan lele kalau kita tidak memperhatikan hal yang saya sampaikan ini ya, air ya, tentunya larva atau ikan lele besar pun itu bisa tumbang ya. Jadi bagaimana cara menjaga kualitas air? Kita bisa yang pertama tadi kita lakukan sipon 2-3 hari sekali, kita berikan air metode kocor ya seperti dalam video, supaya oksigen dan juga suhu itu tetap stabil ya. Nah, yang kelima adalah perhatikan tingkat kepadatan pada larva atau pada kolam ya. Biasanya untuk tingkat kepadatan kolam itu sendiri biasanya saya lihat dan analisa hanya kira-kira saja teman, tidak saya hitung karena jumlahnya kan dia masih kecil ya, jadi tidak tidak hitungan. Karena kalau tingkat kepadatannya itu terlalu padat, biasanya larva itu dia akan
mudah sekali trouble ya ataupun sakit. Maka dari itu kita harus main aman aja, kita main longgar ya, supaya ikannya itu aman dan sehat. Kalau kita main longgar, kita bagi menjadi beberapa kolam, besar kemungkinan kalau mungkin terjadi trouble satu kolam, yang lain itu aman ya. Jadi lebih baik kita perhatikan tingkat kepadatan ini ya. Nah, yang berikutnya adalah lakukan pengawasan pada bibit ikan lele secara berkala. Untuk teman-teman yang dalam proses belajar, karena banyak sekali yang bertanya pada saya ya, yang ingin belajar itu, Bang, apakah bisa pembenihan itu kita dijadikan untuk istilahnya itu sampingan atau samben lah istilah Jawanya ya. Menurut saya itu tidak bisa teman ya, karena larva ikan lele itu bisa kapan saja itu dia terkena mungkin bukan terkena penyakit istilahnya, tapi trouble ataupun stres karena mungkin suhu pH ataupun pakan yang mungkin tidak cocok dengan ikan tersebut, sehingga kita harus melakukan penanganan pada saat itu juga ya. Nah, kalau memang ada beberapa ikan yang mungkin biting ataupun dia agak kurang sehat, kita bisa lakukan penanganan pertama adalah kita lakukan ganti air, bersihkan kolam, dan isi air baru. Biasanya dalam 1, 2, 3 jam ikan akan sehat kembali ya. Intinya langsung jangan langsung kita kasih pakan, kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, barulah kita nanti 3 jam kemudian kita kasih pakan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Sukses selalu untuk teman-teman ya.